Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-411. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-411 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, SIP, BHIT, UNTR, Yellow, Rans, dan saham HKMU. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham dari SIP ya. Ini saham perkapalan, lupa kita kemarin, yaitu saham Silo Maritim Perdana Tbk. Di mana saham SIP ini ditutup minus 2,89% di harga 1010. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa di level saat ini, di harga 1010, ini berada satu tik tepat berada di atas support ya. Ini support PBH sebenarnya, dan mana kita perhatikan bahwa SIP ini selalu ketika dia opening itu kelihatan banget di sini ada lower shadow. Nah, ini kalau yang sering pasang SL ya tentu kasihan ya, pasti kena SL terus dan tiba-tiba ditarik. Nah, hanya yang menjadi menarik adalah ketika di perdagangan kemarin justru penurunan dari SIP ini memang benar-benar full ya. Dia tidak membentuk adanya shadow. Artinya apa? Tidak ada daya dorong yang cukup kuat untuk bisa membuat shadow di level kemarin. Jadi candlenya benar-benar menukik full body ke bawah di harga terendah perdagangan kemarin ya, di 1010. Dan dia tertahan hanya di level support PBH di 1005. Dan kalau ini jebol, maka potensi penurunan itu terbuka lebar, bahkan bisa sampai di area PBL di 880. Jadi kalau teman-teman yang ingin mau membeli saham ini, tentu pertama, kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di sekitaran area 1005, ya sudah bisa dicoba beli 1005-1010, target ke 1080 dengan prepare cut loss di bawah itu, di bawah 1005 tentunya. Tapi kalau ternyata opening langsung dibanting di bawah 1005, ya lebih baik kita tunggu di sekitaran area 880 ya sampai dengan 890 itu bisa kita beli, kita tunggu di area PBL dan prepare targetnya menuju ke 1005, batas cut loss kurang lebih di 850 860. Jadi tergantung situasi dan kondisi di hari Senin nantinya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara struktur juga sebenarnya ini belum terlalu menarik, tapi kita lihat saja nantinya ya, volumenya bagus tapi secara strukturnya belum. Jadi kita perhatikan betul teknikalnya. Kalau jebol dari 1005 tentu lebih bagus, kita bisa tunggu lagi di sekitaran area PBL-nya. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan, maka ini potensi kenaikannya itu cukup tinggi. Next kita punya saham BHIT. Ini banyak sekali yang minta juga, MNC Investama, dan ya mungkin 4 hari ya, bukan 4 hari sih, 4 video sebelumnya ini juga kita pernah bahas BHIT waktu dia masih belum breakout dari area PBH-nya ya, kalau tidak salah waktu itu. Dan ini dia bisa breakout kemarin di harga 61, bisa melewati itu. Dan setelah itu dia mengalami satu kejadian yang cukup tidak cukup bagus sebenarnya, yaitu apa? Ketika dia sempat ke 66 di hari Jumat, dia langsung dibanting di bawah itu dan akhirnya berada di zona 60, di mana 60 ini merupakan level terendah atau harga terendah dari BHIT. Ya, kalau ini misalnya 60 pindah kanan, ARB dah. Kita langsung bilang ARB nih. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut, tentu ya ini sudah cukup rawan. Kenapa? Closingnya di 60, sedangkan PBH yang kemana tadi itu support itu di 61. Artinya sudah jebol dari support PBH-nya. Sekarang PBH ini sudah jadi resist kuat kembali. Oleh sebab itu kalau teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, tentu prepare cut loss ya. Prepare cut loss sesuai dengan trading plan-nya. Tapi kalau yang baru mau membeli, lebih baik kita wait and see, kita nunggu dulu. Dia bisa naik kembali di atas 61, kita bisa beli, buy on breakout berarti. Tapi kalau dia tidak mampu naik ke 61, dia malah koreksi terus, lebih baik tunggu di sekitaran area PBL ya, 53 sampai dengan 55 bisa dipakai sebagai area beli, target kembali menuju 61, cut loss ketika dia 50. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih bermain di sekitaran situ, misalnya 59, 58, maka lebih baik kita wait and see ya. Kita hanya punya dua opsi, breakout dari 61 kita buy, target ke 76, atau dekat dengan
area PBL 53 sampai dengan 55 itu bisa kita pertimbangkan untuk beli. Turnovernya sekitar 48 miliar dan coba kita perhatikan dari sisi broker summary secara volume dan structure untuk BHIT ini belum menarik. Next kita punya saham United Tractor dengan kode emiten UNTR, di mana UNTR ini secara meyakinkan juga sama ya. Ini setelah kita lihat ternyata selain INKP kemarin yang ditarik, ternyata UNTR juga ditarik nih, yang bisa membuat ISG juga hijau ya. UNTR juga punya market cap-nya cukup besar sekali sehingga memang pengaruh signifikan juga ke IHSG. Nah, UNTR sendiri dalam perdagangan kemarin ya bermain di zona merah 21.850 maksud saya, dan tiba-tiba menjelang closing ditarik sampai 23.000. Dan ini memungkinkan juga bisa terus melanjutkan tren kenaikan kalau dia bisa breakout dari 23.350. Jadi ini juga cukup nanggung sebenarnya, indikator menunjukkan ini high risk. Kalau dia tidak mampu melewati kembali 23.350 yang sudah pernah diuji, maka dia akan kembali mengalami koreksi seperti ini ya. Jadi kalau dia tidak mampu breakout, maka dia akan berpeluang untuk koreksi lagi. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli UNTR, tentu breakout dari 23.350 itu bisa menjadi pilihan yang paling baik dengan target ke 26.525. Tapi kalau dia tidak mampu melewati dari level tersebut, dari level 23.350 ya lebih baik kita tunggu di PBL di 21.275 sampai dengan 21.500. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary secara volume, ini belum terlalu menarik, secara struktur juga ini masih belum terlalu menarik. Tapi nanti kita lihat saja di hari Senin nantinya, apakah dia bisa kuat nggak dengan struktur yang tidak menarik seperti ini, apakah dia mampu breakout dari PBH atau tidak. Kalau bisa breakout, tentu itu bisa menjadi pilihan untuk kita entry. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah seperti skenario tadi, lebih baik tunggu di sekitaran area PBL-nya. Next kita punya saham yang habis right issue, di mana saham itu adalah Yellow Integra Datanet ya. Ini Passport ya. Produknya itu WiFi yang bisa dipakai di luar negeri dengan biaya katanya lebih terjangkau dan cukup terkena imbas efek dari pandemi karena orang tidak bisa kemana-mana dan akhirnya tidak ada yang menyewa alatnya tersebut. Makanya memang kelihatan sekali kalau kita perhatikan dari laporan keuangan di tahun 2020 itu menjadi tahun berdarah buat Yellow. Kenapa? Ya kuartal 1 udah kena hantam negatif 13, EPS-nya negatif 15 di kuartal 2, kuartal 3 EPS-nya negatif 17 dan di kuartal 4 EPS-nya negatif 60 dan sampai hari ini Yellow masih bleeding ya, laporan keuangannya masih merah dan EPS-nya masih belum bagus dan belum ada tanda-tanda dia mulai mencoba untuk lebih bagus lagi karena memang masih dibatasi ya, pergerakan kita masih dibatasi untuk berjalan ke luar negeri. Itu yang memang menjadi tumpuan harapan dari Yellow sebenarnya karena alatnya itu memang sangat berguna ketika kita jalan-jalan ke luar negeri butuh internet, tapi di negara tujuan kita itu harga internetnya mahal, maka Passport dari Yellow ini yang menawarkan penawaran atas keresahan kita. Jadi dia memang menghadirkan solusi untuk kita yang sering berpergian ke luar negeri. Tapi karena pandemi seperti ini, siapa yang keluar negeri, kecuali memang baru beberapa waktu belakangan ini ya banyak artis luar negeri. Tapi ya tentu itu tidak mampu mengembalikan kejayaan Yellow seperti pada waktu normalnya. Jadi apakah Yellow masih bisa survive dalam waktu ke depan? Ya ini tergantung dari inovasi dari tim manajemen, dari ownership, dari pemegang saham yang memang mereka harus melihat bahwa harus ada sesuatu yang mungkin lebih tidak bergantung dengan seperti ini ya. Jadi mereka punya alternatif produk yang mungkin bisa mengangkat bottom line mereka biar keluar dari zona merah ini. Nah ini sekilas dari Yellow dan kemudian dia juga sempat melakukan corporate action di bulan November kemarin, di mana dia melakukan right issue 4:1 dan itu teman-teman perhatikan bahwa dia dari harga 50 ya, dia setahun lebih dia tidur di 50, tiba-tiba ditarik cukup kuat sampai mungkin 400 lebih ya. Kemudian di right issue ada adjustment dengan harga
pelaksanaan reg issue yang hanya di 100, sehingga dia punya harga teoritisnya langsung berubah dan sekarang berada di level 157 atau minus 1,26%. Nah, jadi kalau kita perhatikan secara teknikal, dengan menggunakan golden cross, yellow sebenarnya masih terbilang aman. Ya, karena apa? Dekat dengan PBL ya. Dekat dengan PBL di 154 dan PBH-nya ada di 202. Oleh sebab itu, kalau teman-teman yang ingin membeli yellow, maka silakan beli pertama selama dia masih kuat bertahan di atas 154, bisa dipertimbangkan untuk entry. Untuk range buy-nya 154 sampai dengan 157. Ya, ini bisa kita pakai sebagai area beli. Cut loss ketika dia turun di bawah 150, kita cut loss. Untuk target kenaikan terdekat ke 165, target jauh menuju ke 202. Akan tetapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 154, ya lebih baik kita wait and see. Kita jangan dulu masuk, menunggu sampai nanti ada adjustment PBL, barulah kita bisa entry. Tapi kalau di level saat ini, memang yellow masih terbilang aman. Yang penting kuat bertahan di 154. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum bagus, secara struktur juga ini masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham, ini bacanya RUNS ya, RUNS ya, atau Global Success Solusi, di mana saham ini ditutup di level 2,11% di harga 290. Transaksinya 354 juta, belum sampai 1 miliar, jadi volumenya masih belum terlalu kencang. Walaupun memang kadang justru volume yang seperti ini kadang kita cukup mudah dikelabui ya, karena tiba-tiba bisa saja ada market maker masuk di saat live trading, langsung dia masuk dengan volume gede, langsung ditarik. Jadi memang kalau saham-saham dengan ciri-ciri tertentu itu tidak harus kita tunggu, dia harus akumulasi dulu untuk dia bisa tarik. Jadi kalau market cap-nya kecil, kalau dia itu ringan untuk ditarik, maka tidak perlu berhari-hari untuk diakumulasi dan ditarik. Jadi harus kita bisa klasifikasi ya, mana emiten-emiten yang mungkin ini susah sekali kalau ditarik ya, jadi perlu akumulasi. Tapi ada emiten yang ya hari itu kalau dia mau tarik ya silakan ditarik, karena modal untuk nariknya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau untuk RUNS ini di saham RWNS ini memang ciri yang tadi ya, dia bisa saja dengan mudahnya di hari yang sama bisa ditarik. Tapi kalau kita balik lagi ke teknikal, maka di harga saat ini dia berada di medium risk dengan level PBL atau super terkuat di 270 dan level resisten di 332. Kalau teman-teman yang ingin membeli tentu lebih bagus memang di dekat-dekat dengan PBL ya, 270 sampai dengan 274 itu atau 276 itu bisa kita pakai sebagai area beli. Tapi kalau ternyata dia masih terus naik, ya sudah, kita lebih baik wait and see. Bisa teman-teman beli saat dia breakout 300, target ke 332, atau teman-teman tunggu di sekitaran 270 sampai dengan 276. Itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing dan kepada pergerakan nanti di hari Seninnya. Jadi kalau breakout ya kita tunggu buy on breakout, tapi selalu ingat pasang stop loss-nya. Kemudian kalau ternyata dia harus turun dulu, ya sudah kita cari area beli tadi. Dan kemudian juga setelah beli, ya kita prepare untuk cut loss-nya tersebut. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham HK Metals Utama ya, HKMU, di mana dalam perdagangan ditutup di level 59 atau tutup stagnan, dan di harga saat ini 59 dia berada di bawah PBL ya, mana PBL support terkuat saat ini sudah menjadi resisten paling kuat untuk HKMU, tapi ini jaraknya cuma 1 tick. Jadi ini cukup menarik sekali kalau misalkan besok dia bisa breakout nih. Jadi teman-teman di hari Senin nantinya pantau betul HKMU. Kalau bisa breakout dari 60, silakan buy on breakout ya, 60 61. Target terdekat ke 64. Kalau yang mau main beberapa tick, mau scalping aja nggak masalah. Tapi kalau target jauh bisa sampai PBH di 110 ya. Targetnya sampai ke PBH di 110, sekaligus itu juga 40 hari harga tertinggi. Tapi kalau selama dia tidak mampu naik, belum bisa melewati dari 60, ya sudah, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Atau opsi yang terakhir adalah ketika dia sudah naik 60 61, teman-teman beli, ternyata dibanting lagi, ya prepare cut loss di 56 sampai dengan 57. Kalau dilihat dari sisi broker summary, ini cukup menarik ya sebenarnya. Ini misterius juga, dan ini biasanya akan kita pantau ketat nih. Ini menarik sebenarnya, dari broker summary ini menarik sekali, tapi kita harus benar-benar jeli kira-kira siapa yang bandar sebenarnya. Jadi kan susah nih, volumenya seimbang, hanya dikuasai oleh satu broker, saling berlawanan. Apakah ini rolling?
tukar barang atau ada transaksi tertentu tidak ada yang tahu. Tapi ini kalau saya sih selalu bilang sih ini misterius. Jadi harus kita detailing itu dengan menggunakan running trade. Kita harus perhatikan betul, kita harus lihat riwayatnya, siapa mereka. Itu kan ada triknya untuk, kalau biasanya saya pakai untuk melihat, oh ini oke, ini bandarnya sebenarnya, oh ini bukan. Oke, itu ada memang trik yang biasa saya pakai. Tapi tentu teman-teman fokus ke teknikal saja. Itu hanya sebagai alat menguatkan saja sih, menguatkan kita biar kita lebih yakin lagi. Tapi dari teknikal memang ketika dia bisa breakout dari PBL di 60 itu bisa menjadi opsi yang menarik untuk kita beli, dan potensi upside-nya itu begitu lebar. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-411 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.